Bapak dan Ibu sekalian, pada malam hari ini Pak Frankel berbicara mengenai cycle, siklus. Ya, siklus di mana suatu kekuatan itu bangkit dan kemudian nanti jatuh lagi. Satu siklus di mana kita bisa belajar dan kita bisa menyesuaikan diri kita sendiri karena kita ikut berada di siklus yang sama tersebut. Pak Franky, silakan Pak Franky. Oh ya, terima kasih Pak Hendra, terima kasih teman-teman semua. Ya, hari ini saya ingin mencoba men-sharingkan sebuah pemikiran yang dibuat oleh Ray Dalio. Ya, ini adalah menurut saya sebuah hal yang sangat penting tentang bagaimana kondisi global saat ini itu sedang terjadi perubahan tatanan dunia. Ya, jadi saya rencananya ini akan ada 3 sesi di mana hari ini kita mempelajari terlebih dahulu the big cycle in change world order. Artinya ini pola siklus besar, big cycle dalam perubahan kekuasaan global atau tatanan global. Ya, jadi Ray Dalio ini menjadi sebuah buku yang sangat menginspirasi saya, menemani saya di perjalanan untuk membaca atau melihat videonya. Karena beliau adalah seorang yang menurut saya seorang businessman dan seorang pembelajar yang baik dan bisa memberikan sebuah gambaran gitu, pemikiran yang sangat konseptual tetapi sangat praktis. Nah, oleh sebab itu mari kita bersama-sama mempelajari apa itu big cycle, bagaimana sekarang ini kita sedang ada di dalam dunia yang terus bergerak, kondisi global yang sangat mempengaruhi ya kehidupan kita baik sebagai pribadi, profesional, pebisnis ataupun sampai kepada khususnya para pejabat di negara-negara. Nah, sebelumnya saya ingin memutarkan sebuah video untuk supaya kita bisa sama-sama menyaksikannya. The changing world order. The times ahead will be radically different from those that we've experienced in our lifetimes, though similar to many times before. How do I know that? Because they always have been. Over my roughly 50 years of global macroeconomic investing, I've learned the hard way that the most important events that surprised me did so because they never happened in my lifetime. These painful surprises led me to study the last 500 years of history for similar situations, where I saw that they had indeed happened many times before, with the ups and the downs of the Dutch, British, and U.S. empires. And every time they did, it was a sign of the changing world order. This study taught me valuable lessons that I'm going to pass along to you here in a distilled form. You can find the comprehensive version in my book, Principles for Dealing with the Changing World Order. Let me begin with the story that brought me to this point, about how I learned to anticipate the future by studying the past. Ray Dalio ini menyampaikan sebuah pesan yang menurut saya sangat penting dan memberikan sebuah insight kepada saya bahwa bagaimana kita bisa mengantisipasi di masa yang akan datang, mengantisipasi masa depan yang sangat terus berubah, tetapi dengan mempelajari apa yang sudah berlangsung sebenarnya, yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Ya, jadi tentunya kita perlu belajar dari sejarah, dan kita perlu memahami secara individual ataupun sebuah negara atau sebuah perusahaan untuk melihat bagaimana sebuah negara ini bisa bangkit dan kemudian bisa menjadi pemimpin dan berkuasa mempengaruhi dunia secara global. Namun pada waktunya ternyata mengalami sebuah penurunan yang drastis dan akibatnya mengalami kegagalan dan kemudian berusaha untuk bangkit kembali, tetapi sudah ada kembali yang baru
ya pemimpin dunia yang baru yang lahir. Nah, demikian juga dengan perusahaan ya. Oleh sebab itu kita perlu mencermati bahwa the world is going to become radically different year by year. Ya, dunia akan menjadi sangat berbeda setiap tahunnya dan makin akan sangat berbeda. Ya, kita alami saat ini bagaimana yang sekarang kita sedang alami itu serasanya belum pernah kita alami sebelumnya dan tidak secepat ini perubahannya, turbulensinya. Tapi ternyata hal ini adalah sesuatu yang menurut Ray Dalio is like going through a time warp. Ya, artinya seperti seolah-olah melewati lorong waktu dan kita akan hidup di dunia yang benar-benar baru. Nah, bagaimana dunia yang benar-benar baru? Bahkan para disruptor pun suatu saat akan terdisrupsi. Nah, ini buku-buku dari Ray Dalio yang sangat bagus menurut saya tentang Principle of Success, The Changing World Order, Big Debt Crisis, semuanya menjadi New York Times bestseller dan dia baru melaunching satu buku yaitu How Countries Go Broke. Ya, artinya ternyata sebuah negara itu bisa jatuh dan bisa bankrupt juga. Nah, kita perlu tahu sebenarnya siapa Ray Dalio. Ya, Ray Dalio ini adalah seorang bilioner. Dia memiliki kekayaan kurang lebih 15,4 billion dollar dan menjadi seorang yang terkaya di dunia ke-154. Ya, beliau lahir tahun 1949, usianya sekarang kurang lebih udah 75 tahun. Ya, jadi dia memiliki sebuah perusahaan yaitu Hedge Fund Bridgewater Associates. Ini sebuah perusahaan yang memiliki peringkat ya yang menguntungkan nomor 4 sedunia. Tapi tahun 2017 beliau sudah resign dari perusahaannya dan kita tahu Ray Dalio ini sering diundang menjadi pembicara dan juga beberapa negara berusaha untuk mendapatkan insight dari mereka, termasuk Indonesia. Ya, Ray Dalio ini sudah pernah hadir dalam launching Danantara. Ya, tetapi satu dengan lain hal, Ray Dalio tidak melanjutkan sebagai penasihat di Danantara gitu. Sehingga Ray Dalio sekarang ini adalah seorang yang terus pemikiran-pemikirannya memberikan sebuah arahan dan panduan ke depan untuk para investor, untuk para pemimpin dunia ataupun pemimpin perusahaan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, karena apa yang beliau sampaikan di dalam buku-bukunya itu berusaha memberikan sebuah analisis yang mendalam dengan data yang sangat kuat ekonomi makro, tetapi itu menjadi sebuah keputusan yang penting dan kita bisa pahami bagaimana dunia sedang bergerak. Ya, karena kita ada di dalam dunia yang terus berubah dan bagaimana perubahan global itu kita tahu bahwa itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan kita saat ini. Ya, tidak ada kejadian yang di luar sana, di dunia sana. Saat ini kita ada di dunia yang lain. Tidak, kita ada di dunia yang sama. Ya, sehingga percepatan dari pengaruh dari sebuah perubahan dunia sekarang semakin kita rasakan. Nah, kita melihat bahwa Ray Dalio dia memberikan sebuah pemikiran yang sangat brilian menurut saya, yaitu dia berbicara tentang perubahan, yaitu ada sebuah perubahan kekuasaan global dan itu dia lihat polanya selama 500 tahun dia pelajari ya. Pola siklus besar, the big cycle, yang selama berabad-abad dalam siklus itu berulang dan sebenarnya mirip dari waktu ke waktu. Nah, ini hal yang tentunya kita harus belajar dari masa lalu, jangan mengulangi kesalahan yang sama, atau kita tidak tahu apa yang terjadi dan tidak tahu apa yang akan terjadi sehingga tidak bisa mengantisipasi hal-hal yang di depan. Ya, sebagai pebisnis ataupun kita sebagai profesional ataupun kita sebagai pemimpin dalam sebuah institusi, baik itu perusahaan ataupun negara atau individu, kita perlu memahami ya tadi perubahan yang berlangsung itu sekarang seperti apa dan apa yang akan terjadi di depan, sehingga ada peluang dan resiko yang kita harus pikirkan, harus kita amati dan harus kita antisipasi hal itu. Nah, oleh sebab itu siklus besar ini yang Ray Dalio sampaikan ya, bahwa ada 5 fase. Ya, 5 fase ini tuh adalah dia berbicara sebuah negara, di mana negara itu mulai dari negara berkembang. Ya, karena kondisi ekonomi dan sosial yang mendukung,
kemudian inovasi, dan ada seorang kepemimpinan yang kuat ya dari sebuah negara tersebut, dan negara itu bisa menjadi naik. Ya, dia mengalami sebuah proses peningkatan yang signifikan, dan di dalam growing stage itu adalah dia mengalami kebangkitan. Di mana di dalam proses itu ada sistem alokasi sumber daya dan birokrasi pemerintah yang tak hanya dibangun tapi juga sudah disempurnakan. Nah, kita nanti akan pelajari apa yang dilakukan oleh negara-negara berkembang yang ternyata bisa berhasil dalam satu saat, dan dia bisa mengembangkan negaranya dan bertumbuh sedemikian rupa sampai mencapai puncak. Ya, negara yang mencapai kejayaan ditandai dengan kedamaian dan kemakmuran. Nah, kita bisa lihat ya negara-negara mana yang sekarang ini sedang mengalami kejayaan ditandai dengan kedamaian dan kemakmuran. Tetapi seringkali berlampahnya kekayaan juga menjadi semakin lebarnya kesenjangan dan ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, oleh sebab itu di dalam kondisi antara 3-4 ini saya kasih warna merah karena ini menjadi sebuah alarm buat kita. Ya, kita melihat dari kurva ini bahwa poin ketiga ini adalah saat di mana sebuah negara mengalami kejayaan. Ya, di mana ada kemakmuran di sana. Tetapi mengandung resiko di dalam posisi itu. Kalau kita tidak memahami kondisi ini, akan terjadi tadi permasalahan berikutnya, yaitu kepada fase state decline. Nah, fase state decline ini kita melihat bahwa negara yang mengalami decline ini adalah kondisi finansialnya yang buruk karena utang besar, adanya kemalasan dari penduduknya, dan turunnya daya saing, kompetitif globalnya turun. Nah, di dalam hal ini juga kita melihat ketika negara yang sedang mengalami decline, dia seringkali juga mengalami perang sipil dan ada revolusi di sana, konflik internal baik di dalam negaranya maupun sampai regional ataupun eksternal, sehingga akhirnya tidak terasa ada kekuatan baru yang bangkit kembali. Jadi ada kekuatan baru yang bisa bangkit di sini yang tidak dipahami mungkin oleh negara tersebut, yang sebenarnya mereka sudah mengalami proses tadi tahap 1 yang sedang rise dan akan bertemu dengan sebuah negara yang sedang decline, di mana ini adalah menjadi sebuah global world shifting, ada transition kepemimpinan global, ada transition perubahan tatanan global di sini, dan kita sebenarnya saat ini tuh sedang ada di antara kurva di antara ini, di mana ada negara-negara yang sekarang kita melihat ada dalam proses decline, tetapi kita melihat juga ada negara yang sekarang ini sedang rise, bahkan sedang dalam posisi growth, ya, dan sedang belum mencapai puncak, tetapi terus dia bisa menjadi pemimpin dunia yang akan datang. Nah, hal ini tentunya perlu kita sikapi. Para pebisnis tentunya kita harus tahu di mana letak ya antara peluang dan risiko tadi. Apalagi para investor untuk mereka melihat investasi di negara mana. Ya, tentunya kita tahu saat ini ada negara-negara, even though itu Amerika, kita melihat dia mengalami kondisi finansial yang buruk, ya, memiliki utang besar sampai 36,6 triliun gitu kan. Dan bagaimana kita melihat social culture-nya juga bermasalah, ya, dan turunnya daya saing, sehingga kenapa Donald Trump sekarang berusaha untuk make America great again, MAGA itu, dengan mengenakan tarif. Ya, di sini tadi tentunya tidak ada terjadi perang sipil seperti terjadinya di Middle East atau terjadi di East Europe, di Ukraina dan Rusia. Tetapi di sini kita melihat bahwa sekarang juga terjadi trade war. Ya, dan oleh sebab itu kita melihat bahwa kondisi saat ini, even though tidak ada perang sipil sampai World War III, itu kita mengalami sebuah revolusi yang sangat besar. Nah, di sini kita melihat proses siklus besar, big cycle itu adalah seperti ini. Jadi ada rise, ada on the top, dan decline. Nah, apa yang menyebabkan adanya new order? Naik itu adalah di sini kita melihat ada sekian faktor yang membuat sebuah negara itu bisa naik. Dan ini kita bisa mempelajari bukan hanya untuk negara, tetapi juga untuk perusahaan, bahkan untuk diri kita sendiri. Ya, di mana new order di sini itu adalah adanya kepemimpinan yang kuat. Ya, ada sebuah institusi yang benar-benar reliable untuk memiliki leadership yang kuat, bisa memiliki visi misi yang kuat, dan dia bisa membuat negara itu maju. Ya, itu ada seorang yang memiliki kepemimpinan yang kuat. Nanti saya akan jelaskan, ambil sebuah contoh misalnya di China. Ya, di situ ada Deng Xiaoping. Siapakah China pada tahun 1997?
Ya, negara yang masih miskin, negara yang masih banyak masalah, tapi ada Deng Xiaoping yang membangun sebuah negara yang sekarang kita melihat pengaruhnya sampai hari ini menjadi menjadi sebuah negara yang bertumbuh dan berkembang. Kita melihat Amerika juga sama. Setelah World War II, di mana Amerika mengalami kemenangan dan dia mampu menemukan menciptakan sesuatu ide, strategi, solusi yang tepat buat negaranya. Dan yang penting di sini ada poin 3, ada pendidikan. Ya, pendidikan di sini bukan hanya pendidikan secara pengetahuan, tetapi negara yang berfokus kepada pendidikan, yang berbasis kepada karakter, itu negara-negara yang sekarang menjadi negara-negara yang bisa memimpin. Jadi bagaimana pembentukan karakter culture negara itu sangat penting untuk menjadi sebuah negara yang bisa maju. Ya, karena apa? Pendidikan itu menjadi basic dasar dan itu akan menjadi budaya yang kuat. Nah, di mana kita memiliki negara yang memiliki penduduknya, warga negaranya memiliki pendidikan yang cukup, budaya yang bagus, kita lihat negara itu akan memiliki kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya yang baik. Dia bisa menemukan inovasi-inovasi yang bagus, dan inovasi-inovasi itu oleh karena pendidikan yang bagus membuat inovasi itu meningkatkan daya saing yang baik. Bagaimana output produktivitas menjadi lebih baik. Kita lihat di revolusi industri ataupun kita lihat di Amerika dengan perkembangan teknologinya ataupun sekarang kita melihat di China. Ya, di mana daya saing global itu sekarang bukan hanya berbicara wilayah tetapi sudah borderless tanpa wilayah. Nah, di mana ketika output bertumbuh, competitiveness meningkat, maka akan masuk pertumbuhan pemasukan yang kuat. Nah, pertumbuhan pemasukan yang kuat ini adalah hal yang penting di mana negara ini akan terus bertumbuh secara income-nya dan pemasaran dan pemusatan keuangan yang kuat, pengontrolan keuangan yang baik di sini akan membantu negara itu bertumbuh sampai level 8 ini. Dan itu akan menuju sebuah puncak, yaitu di tahap ke-9. Tahap ke-9 ini hati-hati, di mana ini sudah mencapai top ya, di mana mencapai puncak. Oleh sebab itu di dalam perusahaan kita juga sering berhati-hati, bukan saat tumbuh berkembang, tetapi pada saat growth itu ada pusat di mana ada kondisi akan ada mature. Jadi dalam kondisi mature yang tidak bertumbuh lagi itu kita hati-hati. Ini sebagai puncak di mana tidak terlalu produktif, banyak hal yang berkelebihan melimpah melampaui batas kewajaran. Kita sering mendengar ada yang namanya economic bubble, bubble economic bubble atau economic burst economic. Ya, di mana sebuah negara yang menjadi overheated dan kemudian berkembang sedemikian rupa di mana melampaui batas kewajaran. Nah, akibat dari sini seringkali negara itu akan jelas mengalami dorongan, yaitu turunnya daya saing karena mahalnya, tidak efisiensi, dan kompetisi global menurun. Oleh sebab itu, tadi kita juga melihat adanya kesenjangan kekayaan, orang yang semakin kaya makin banyak, tetapi orang semakin miskin lebih banyak lagi. Gitu. Oleh sebab itu, ini menjadi tanda-tanda negara akan mengalami penurunan. Ya, negara yang mengalami penurunan, mulai dia memikirkan untuk mencetak uang yang banyak. Ketika sudah tidak bisa mencetak uang, mereka akan berusaha meningkatkan utang yang besar. Nah, utang yang besar dan menumpuk itu hati-hati. Indonesia sudah memiliki 7.700 triliun hutang. Nah, bagaimana untuk bisa membayar hutang itu? Tentunya negara bisa memikirkan untuk printing money. Ya, central bank itu bisa mencetak uang baru. Tetapi bagaimana dengan kondisi supply and demand? Monetary currency itu akan sangat berpengaruh dari jumlah uang yang beredar. Nah, jumlah uang yang beredar ini akan sangat menentukan apakah sebuah negara bisa meningkatkan kondisi ekonominya atau tidak. Ya, salah satu saya mempelajari yaitu Steve Hank, dia berbicara tentang bagaimana total amount of the monetary yang ada di dalam pasar itu menentukan sebuah negara apakah bisa mengalami sebuah resesi atau tidak. Dan dia memprediksi bahwa kondisi global ekonomi saat ini di Amerika itu akan mendekati 80-90% akan masuk kepada jurang resesi. That's why timbul konflik internal di dalam negara yang seperti ini. Dia mulai mengalami krisis, defisit anggaran pemerintah. Ya, kita pun hati-hati di Indonesia karena ada di dalam kondisi yang krisis dan menghadapi persaingan global dan konflik internal. Ya, di mana hilangnya mata uang jangkar, yaitu cadangan devisa, ya kita tahu bahwa saat ini ada
BRIC country, di mana BRICS country ini adalah sebuah global world order yang berbeda, di mana ada de-dollarization dan bagaimana terjadinya sekarang yuan itu memimpin keuangan di dunia sehingga mereka bisa bertransaksi dengan yuan. Dan oleh sebab itu hati-hati di sini kepemimpinan yang lemah. Negara yang memiliki pemimpin yang lemah tidak memiliki pemikiran strategis dan tidak bisa membuat sebuah long term program untuk negaranya. Ya, terlalu banyak berpolitik yang akhirnya lebih kepada kepentingan kapitalis atau kepentingan politik dan pemerintah menyebabkan timbulnya mulai dari peperangan secara internal ataupun secara revolusi negara tersebut. Nah, ini adalah dampak siklus besar ya. Kenapa bisa terjadi ada rise, top, and decline. Nah, tahapan siklus besar ini kita tahu tadi ada 4 ya, the rise, the top, the decline, dan the destruction. Nah, ini hati-hati. Level 4 ini udah mencapai kepada kehancuran sebuah negara. Ya, negara go broke tadi seperti yang disampaikan oleh Ray Dalio. Ya, ciri utamanya apa ketika kebangkitan? Negara itu menonjol dalam pendidikan, inovasi, moral kerjanya bagus, tata kelolanya good governor, dan keamanannya bagus. Nah, negara-negara yang masih bisa bertumbuh, berkembang, dia itu adalah negara-negara yang nanti ke depannya bisa memimpin, mereka sudah memiliki yang namanya fase kebangkitan. Dan mereka bisa mencapai fase puncak di mana negara itu akan menjadi pusat ekonomi dan mata uang global. Ya, kekuatan militer pun akan menjadi dominan. Nah, kita tahu saat ini bagaimana teknologi itu bertumbuh berkembang sedemikian rupa di China dan bagaimana China saat ini menjadi pusat ekonomi dunia. Ya, saya untuk nextnya adalah global world shifting. Bagaimana China itu sudah memiliki namanya long term planning, strategic planning untuk bisa mencapai pengembangan bagaimana dia bisa memiliki sebuah kemampuan untuk mendominasi ekonomi dunia. Nah, hal-hal ini tentunya bisa dipahami ketika kita melihat siklus big cycle ini. Tetapi negara yang mengalami kemunduran mulai memiliki ciri yaitu utang menumpuk, muncul ketimpangan sosial, produktivitas turun, konflik internal naik. Nah, ini adalah berbahaya sekali. Oleh sebab itu, Indonesia pun harus berpikir ke depan bagaimana untuk menjaga supaya tetap ada dalam posisi negara yang berkembang, bertumbuh, dan kita berharapkan 2045 itu menjadi Indonesia emas. Ya, kehancuran ini menjadi ancaman bagi negara yang tidak bisa menjaga siklus untuk mengalami decline. Ya, krisis besar seperti resesi, perang, krisis politik. Nah, ini akan terjadi hal yang dimana proses kehancuran ini sebuah negara akan ada negara lain yang bangkit. Nah, hal seperti ini sebenarnya pola siklus yang terus terjadi sebenarnya di dunia. Menurut Ray Dalio, ini bukan sesuatu yang baru. Ternyata itu terjadi di dalam proses yang berkembang 250 tahunan. Ya, ada masa di awal kebangkitan, masa puncak, gejala kemunduran, sampai terjadinya kehancuran tadi itu adalah 250 tahun. Makanya dia belajar mundur kepada sejarah, mempelajari 500 tahun bagaimana sebuah negara bangkit dan bertumbuh. Nah, contoh siklus besar dalam sejarah dunia, Belanda itu mengalami masa kejayaan abad ke-17. Penyebab kejatuhannya adalah utang, konflik, kalah perang. Ya, Belanda itu pada abad ke-17 dia negara yang begitu bagus edukasinya, bisa membangun teknologi, membangun kapal yang bisa berlayar ke seluruh dunia dan mengambil kekayaan dan membawa balik ke negaranya dan membangun untuk negaranya. Namun dia tidak bisa mempertahankan kejayaannya dan hancur di mana abad ke-19 muncul yang namanya revolusi industri di Inggris di mana pendidikan yang bagus, kemudian revolusi industri, pembangunan yang bagus di sana dan sehingga ada sebuah kejayaan di Inggris. Tapi Inggris pun mengalami kejatuhan. Ya, akibat apa? Kesenjangan, utang, kehilangan koloni. Dan itu tergantikan pada saat abad ke-20 dan 21 ini kita melihat adalah masa kejayaan Amerika. Tetapi Amerika saat ini memang mendominasi sebagai setelah perestroika Gorbachev gagal, Uni Soviet terpecah menjadi Rusia dan berbagai negara, dan itu membuat ada yang namanya unipolar, di mana ada sebuah kekuasaan yang terpusat di Amerika yang mengakibatkan Amerika mendominasi negara di dunia.
Tetapi lihat saat ini, pengaruh Amerika saat ini tuh sudah tidak sebesar apa yang dia alami tahun-tahun sebelumnya. Kita melihat saat ini Amerika mengalami utang besar dan kemudian ada polarisasi politik dan timbulnya pesaing baru. Ya, tentunya kita tahu siapa pesaing barunya, yaitu Tiongkok, China. Nah, bagaimana saat ini Amerika berusaha untuk mempertahankan posisi dia di dalam proses on the top, dan ini akan mengarah ke decline, dan menjaga supaya jangan decline dan sampai kepada kehancuran. Ini adalah momen yang sangat menentukan buat orang-orang di Amerika di sana. Dan Amerika tentunya saat ini berusaha untuk bagaimana dengan Trump, misalnya dia melakukan banyak kebijakan-kebijakan yang kita pikir itu tidak mungkin dilakukan, dan itu selalu dilakukan oleh Trump. Ya, Indonesia sengaja dipush untuk tarif sampai 32%. Bahkan sangat irasional ketika menerapkan China tarif 145%. Tapi sebenarnya Trump itu mau melakukan sebagai ancaman, ya, sehingga itu sebagai deal yang akan dia dapatkan secara ekstrim, tetapi itu tidak mungkin terjadi, dan dia akan mendapatkan seperti Indonesia 32% ke 19%. Tetapi kembali Indonesia harus membeli begitu banyak, ada impor migas, ya, kemudian pesawat udara, dan bahkan makanan, agrobisnis, dan membuka selebar-lebarnya terhadap akses Amerika di Indonesia. Ini adalah sebuah kebijakan yang sangat rawan untuk Indonesia sebenarnya. Nah, kebijakan Amerika dan kebijakan Indonesia ini sangat mempengaruhi sekarang para pebisnis. Ya, tetapi kita bisa memperhatikan bagaimana China bisa melakukan retaliate. Pada saat Amerika ingin melawan China, China punya kemampuan untuk menghadapinya, karena China sekarang dalam proses, Tiongkok ini di dalam rise dan menuju kepada top, ya, sedang naik dan berkembang, dan turunnya dominasi AS, ya, dolarisasi itu bisa dilakukan, dan dunia sedang mengalami perubahan, ya. Asia Selatan bertumbuh, India, China bertumbuh di sana sangat kuat, dan negara ASEAN pun sebenarnya bisa bertumbuh. Nah, oleh sebab itu kita melihat hati-hati di dalam kondisi ini. Kita harus melihat bahwa bagaimana kita melihat China sekarang sebagai negara di mana bulan yang lalu tingkat produktivitas produksinya masih di atas budget, di mana pertumbuhan negaranya walaupun mengalami slowdown tetapi masih bisa bertumbuh. Ya, bagaimana pengangguran saat ini di Amerika begitu banyak, dan di Tiongkok saat ini pun kita melihat dari beberapa data ada pengangguran, tapi masih terkendali dengan dia bisa membangun sebuah supply chain yang baru. Nah, ini tidak penting untuk memahami sejarah ini agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kita harus mampu beradaptasi. Kata ini yang sangat penting, beradaptasi terhadap perubahan ini. Dan kita perlu memikirkan diversifikasi dan kolaborasi global untuk menjadi apa? Kunci untuk menghadapi perubahan tatanan dunia ini. Adaptasi, diversifikasi, dan kolaborasi. Nah, ini kita pelajari di dalam sejarah, dan untuk bagaimana kita melihat apa yang terjadi saat ini, dan untuk mengantisipasi tadi peluang dan resiko untuk akan datang. Nah, tren utama, karakteristik yang menandakan sedang terjadinya pergeseran kekuatan dunia, ini ada ciri-ciri lain juga, yaitu tadi, satu, redistribusi kekuatan dunia. Dominasi tradisional Barat perlahan digeser ke arah timur dan selatan sekarang. Ya, karena China bukan bisa membangun infrastruktur dan investasi yang long term seperti Belt Silk Road yang itu akan menghubungkan dunia dengan train, tetapi dia bisa mengembangkan bisnis yaitu domestic consumption yang tinggi. Ya, teknologi disruptif, AI, di sini digitalisasi mempercepat perubahan tatanan bisnis dan global. Ya, artinya di mana China pun menjadi negara yang sekarang pertama juga bisa mengirim ke bulan. Teknologi airspace maupun teknologi AI maupun teknologi manufaktur maupun teknologi militer tidak kalah dengan Amerika. Oleh sebab itu Amerika menjadi sangat bermasalah dengan China ini. Semua perang tarif itu berusaha untuk bagaimana menghambat sebenarnya perkembangan Tiongkok, sehingga masalah relokasi industri, bagaimana shipment, transshipment itu semua diperhatikan supaya jangan sampai China yang melakukan bisnis. Nah, regionalisasi, fragmentasi rantai pasok, perusahaan dan negara harus meminimalisir resiko dengan mencari alternatif global supply chain. Ya, kita tahu kemarin contoh di perang Iran dan Israel, jika Selat Hormuz itu ditutup, maka 20% sumber daya
yang biasa mengalir lewat itu akan mengalami peningkatan harga BBM. Ya, dari mulai $78 bisa mungkin menjadi $100, dan itu akan meningkatkan inflasi seluruh dunia, dan kita di perusahaan-perusahaan tentu akan mengalami masalah yang sama, termasuk para individual juga, bagaimana melihat kebutuhan pokok menjadi naik. Nah, green economy ini tekanan menuju praktek bisnis berkelanjutan ini makin penting ya, gitu. Nah, ada nilai-nilai baru. Ya, ini kita melihat sekarang penekanan pada adaptasi, bagaimana resiliensi untuk bertahan dan inovasi. Jadi kita lihat saat ini tuh kita ada di mana cycle-nya, yaitu di cycle ke-3 menuju ke-4 untuk kita masuk kepada sebuah new rise kepemimpinan baru di world order di dunia. Nah, faktor pemicu yang mempengaruhi siklus besar ini hati-hati, yaitu satu, ketika utang tak terkontrol, negara kehilangan daya saing dan stabilitas pasar modal pun ikut kacau. Ya, masalah hutang ini bukan hanya untuk negara, perusahaan pun sama. Ketika hutang tak terkontrol, maka perusahaan akan mengalami kehilangan daya saing dan stabilitas pasar modal pun bermasalah. Indonesia mengalami IHSG yang baik karena dia mengurangi suku bunga kemarin. Ya, tetapi hutang yang berlebih ini akan membawa kita kepada krisis keuangan. Nah, ketertiban internal, kesenjangan atau ketimpangan sosial dan ekonomi, polarisasi politik ini akan menyebabkan konflik dalam negeri. Ya, di Indonesia harusnya menyadari hal ini, bahwa bagaimana kondisi politik dan ekonomi ini harus benar-benar dipikirkan dari sisi ekonominya. Seringkali masalah ekonomi terjadi karena masalah politisasi yang terlalu besar. Ya, sehingga akibatnya timbullah korbannya, yaitu para pelaku ekonomi. Nah, ketertiban eksternal, persaingan dan konflik antar negara besar dan dominan seperti US dengan Tiongkok saat ini ikut berpengaruh ke tatanan dunia. Ya, fragmen perang tarif mereka itu sangat mempengaruhi bagaimana supply chain dan bagaimana market yang akan diambil oleh Tiongkok saat ini. Sehingga produk-produk Tiongkok saat ini sedang disebarkan di luar Amerika, supply chain mereka pun tidak membeli lagi di Amerika, dan mereka sudah membangun supply chain baru, baik dari Brasil, Argentina, dan sebagainya. Nah, fragmentasi dan aliansi seperti BRIC, ya, ini sangat penting di mana Indonesia pun masuk ke negara BRICS, dan kita sebagai negara yang berdaulat harusnya juga kita punya daya tahan ekonomi yang lebih baik saat ini. Nah, negara yang gagal biasanya gagal berinovasi, gagal beradaptasi. Dia tidak bisa merespon perubahan ini. Nah, hati-hati, kita ada di dalam proses di mana sekarang ini adalah changing world order, dan di dalam proses itu kita jangan sampai gagal beradaptasi. Implikasi praktis ya untuk negara dan bisnis. Satu, kita butuh sekarang kepemimpinan yang adaptif dan visioner. Ya, jadi kepemimpinan di para pebisnis, baik itu di level C maupun sampai ke owner ataupun level ke tim profesional sampai kepada tim yang melakukan eksekusi, itu pun harus memiliki kepemimpinan yang adaptif. Dia bisa melihat yang flexibility, di mana dia bisa melakukan inovasi dan visioner untuk mengantisipasi ke depan. Kedua, harus ada keseimbangan antara kekuatan ekonomi, militer, dan sosial. Ya, selalu waspada terhadap resiko perubahan sistem moneter dan geopolitik. Nah, ini penting sekali karena dua hal ini, sistem moneter dan geopolitik ini akan sangat mempengaruhi sebuah negara memiliki SWOT analysis, memiliki sebuah ancaman maupun peluang ya untuk menghadapinya. Nah, kemampuan mengelola utang dan konflik internal ini penting sekali. Ya, oleh sebab itu di dalam negara yang damai, itu negara itu akan bisa muncul kemakmuran. Tidak ada perdamaian, tidak ada kemakmuran. Ya, oleh sebab itu butuh negara ini untuk mengelola keuangan yang tepat. Ya, bagaimana Indonesia saat ini di dalam menghadapi perang tarif dan kemudian keputusan seperti kemarin, tetap bisa mampu mengelola. Ya, karena ancamannya kita adalah ancaman secara persaingan global. Ya, apakah Indonesia dengan 19% lawan Vietnam 20% bisa bersaing? Apakah 1% itu menentukan jumlah ekspor kita bisa tetap bertahan ke Amerika? Belum tentu. Ya, tetapi bagaimana Indonesia mengalami sebuah pengeluaran devisa yang sangat besar dan membuka pasar ke Amerika yang bisa masuk ke Indonesia mengakses mining, itu hati-hati. Ya, oleh sebab itu investasi pada SDM ini paling penting. Ya, artinya kita harus berinvestasi pada SDM. Pendidikan dan inovasi tadi kita melihat adalah dasar bagaimana sebuah negara, bagaimana sebuah
perusahaan bisa bertumbuh berkembang kalau kita mau investasi pada SDM-nya. SDM itu menentukan masa depan sebuah negara, SDM itu menentukan sebuah masa depan juga perusahaan, dan kita perlu memiliki pendidikan yang cukup dan selalu mau belajar karena hidup ini adalah learning proses dan inovasi, melakukan inovasi. Nah, sebagai penutup kesimpulannya, siklus kekuasaan dunia ini berlangsung sekitar 250 tahun, ya, di mana rise, top, decline, dan destruction. Nah, pergeseran dipicu oleh masalah ekonomi, sosial, politik, serta perubahan inovasi dan teknologi. Setiap tatanan lama selalu digantikan oleh kekuatan baru yang lebih adaptif. Memahami pola ini akan membantu individu ataupun negara ataupun di dalam perusahaan mengantisipasi serta beradaptasi terhadap perubahan global. Kita semua ada di dalam proses transisi global world shifting ini. Dan Ray Dalio, salah satu quote-nya yang saya suka, dia berkata, "He who lives by the crystal ball will eat shattered glass." Orang yang terlalu percaya pada prediksi masa depan, tapi tanpa persiapan akan menuai resiko besar. Ya, ini sebagai quote penutup dari presentasi sore hari ini. Ya, saya berharap kita semua bisa sama-sama belajar dan bisa memberikan sebuah mendapatkan sebuah insight dari presentasi ini, dan kemudian kita memikirkan implikasinya terhadap pekerjaan kita, terhadap diri kita, terhadap negara kita, dan bagaimana mengimplementasikannya supaya kita jangan eat the shattered glass. Ya, saya pikir cukup, Pak Hendra. Terima kasih kepada seluruh peserta Zoom hari ini. Terima kasih untuk presentasi yang sangat luar biasa, padat dan menyentuh, ya Pak Franky. Saya ingin menanyakan barangkali di antara para peserta itu, apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan? Mohon buka mic. Saya mau bertanya, Kak. Silakan Bu, silakan. Ya, malam Pak Franky. Malam. Baik. Dari banyak hal memang kita tahu bahwa di bagian ekonomi, ya, politik itu tuh ada cycle-cyclenya. Ya, tadi kan memang Pak Franky sudah menjelaskan, ya, menurut buku dari Pak Ray ini. Nah, pertanyaan saya begini, tentunya apa yang sudah kita ketahui saat ya tadi ya kita udah belajar bersama begitu. Namun antisipasi apa yang bisa kita lakukan ya di dalam konteks Indonesia saat ini dan menghadapi keadaan ke depan, mungkin ada advice yang bisa dibagikan. Terima kasih. Oh, baik, makasih Bu Ai. Ini pertanyaan yang selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran saya. Kenapa? Karena kita sebagai para decision maker ataupun kita ada di dunia ini dan khususnya di Indonesia, ini saat ini perlu sekali mempelajari dan memahami kondisi ini, di mana terjadi the new world order, tatanan dunia baru ini. Kita melihat bahwa sebenarnya arah kiblat, misalnya contoh kita harus mempelajari secara bisnis, ya. Kita harus melihat di mana pasar sekarang yang ada, market yang lebih potensi itu di mana. Kemudian supply chain kita itu harus di mana? Itu harus kita analisis dan harus kita pelajari kembali. Ya, supaya kita memahami kondisi global ini yang secara makro, kita bisa menentukan bahwa saat ini tuh hati-hati kalau kita saat ini masih mengalami sebuah sumber supply chain yang hanya tergantung dari satu supplier atau satu negara, itu akan mengalami permasalahan supply. Atau kita yang mengandalkan market, ya mengandalkan market untuk satu negara, dan kita tidak memiliki alternatif dan tidak mampu membangun sumber pendapatan yang lain, market yang lain, ini akan berbahaya. Nah, itu dari sisi perusahaan. Sebenarnya kondisi sekarang ini adalah trade war, itu adalah sebenarnya kondisi persaingan global yang sifatnya juga ekonomi ini adalah bisnis. Ya, Indonesia ini sebenarnya harus bisa membangun sebuah fondasi yang kuat, yaitu di mana penduduk kita di sini, Indonesia warga negaranya harus bisa meningkatkan ya kemampuan di dalam SDM-nya. Ini menjadi hal yang sangat penting. Karena pemahaman SDM yang bagus, ya negara itu rise and fall, itu tergantung dari SDM-nya.
Kalau SDM-nya tidak bisa dibangun menjadi lebih baik, SDM-nya tidak memiliki pendidikan yang cukup, social culture yang baik, nilai-nilai yang tepat gitu, karakter yang baik, itu akan membuat sebuah negara cepat hancur. Ya, kita melihat sekarang di Indonesia, coba terakhir ini berapa banyak koruptor yang sudah dibongkar, kemudian ditangkap, disidang dan sebagainya. Kita melihat bahwa itu adalah kebobrokan dari suatu kondisi social culture kita. Ya, di mana itu sangat mempengaruhi ekonomi Indonesia, baik saat ini maupun ke depan. Ya, dan bagaimana saat ini di dalam PR yang demikian banyak di internal, kita menghadapi situasi eksternal, di mana apakah Indonesia memiliki daya saing kompetitif? Ya, saya berbicara dengan beberapa perusahaan garment yang ekspor ke Amerika, dan dia merasakan bahwa saat ini begitu banyak negara-negara pun menjadi berelokasi kepada Vietnam. Ya, bagaimana perusahaan tekstil dan produk tekstil di Indonesia mengalami permasalahan. Ya, oleh sebab apa? Karena produktivitas. Oleh karena apa? Oleh karena efisiensi, oleh karena kemampuan untuk bersaing secara global. Nah, bagaimana bisa melakukan hal ini? Tentunya setelah SDM, yang paling penting adalah inovasi. Ya, adaptasi terhadap lingkungan ini dan inovasi negara harus ditingkatkan. Ya, jadi kita tidak bisa lagi mengandalkan cara kerja lama, teknologi yang lama. Kita harus berpikir dengan mengadaptasi sesuatu yang baru. Kita lihat di China, bagaimana China bisa maju. Dia membangun infrastruktur, membangun SDM, membangun infrastruktur, dan sampai hari ini dengan teknologinya maju, dia bisa memiliki teknologi manufaktur yang bagus, teknologi retail yang bagus, dan teknologi manufaktur dan retail itu menghasilkan produk-produk yang high technology. Kita bisa melihat kenapa BYD sekarang bisa menjadi electric vehicle yang termaju di dunia. Ya, karena China bisa membangun inovasi. Nah, hal yang ketiga tentunya tadi setelah SDM, inovasi, dan yang ketiga itu penting adanya sebuah kepemimpinan yang solid ya, di mana hal ini butuh sebuah kepemimpinan yang kuat, visioner, dan bisa memahami dan bisa memiliki kemampuan berpikir secara strategis dan komprehensif ya, karena tanpa dukungan dari pemimpin ataupun para tim yang membantu pemimpin, artinya presiden dengan para menterinya, kalau tidak memiliki sebuah ketepatan di dalam pengambilan keputusan di masing-masing kebijakan pemerintah ini akan sangat bermasalah bagi seluruh bisnis ataupun masyarakat tentunya. Ya, kita tahu pengangguran di Indonesia semakin meningkat, kemudian bagaimana menjawab permasalahan ini? Kita tahu defisit anggaran, kita tahu hutang bertambah, dan kita tahu begitu banyak pengeluaran-pengeluaran untuk sektor-sektor yang menghadapi menuntut pengeluaran yang sangat besar. Nah, ini artinya tiga hal kalau menurut saya, Bu Ai. Satu, SDM, kedua, inovasi, ketiga, kepemimpinan. Saya pikir itu ya, Bu Ai. Baik, jawaban yang sangat luar biasa, Pak Franky. Ya, jadi kalau misalkan itu kan satu SDM, bagaimana kita membangun generasi muda kita. Yang kedua itu adalah bagaimana kita bisa berinovasi. Yang ketiga tadi adalah bagaimana kita bisa kepemimpinan negara. Nah, barangkali ada di antara Bapak dan Ibu yang lain yang ingin bertanya lagi barangkali. Mohon buka mic. Ya, saya Pak Hendra Niki, Pak. Terima kasih Pak. Mangga Pak. Iya, Pak. Terima kasih atas pemaparannya, seru banget ini mengenai ekonomi makro global. Nah, Ya, terus terima kasih. pertanyaan saya satu, Pak Franky. Jadi mengenai tadi kan kita bahas beberapa pabrik yang tutup kemudian lari ke luar negeri, termasuk pembangunan juga ada airlines kita yang sebenarnya dibuat oleh orang Indonesia itu dibuatnya malah di Singapura. Ya. Nah, isu yang sering kita dengar itu kan sebenarnya lebih ke sosial politik, di mana kalau mau bikin di Indonesia itu banyak premannya pertama, baik itu preman berplat merah maupun preman warlock kata orang kita, warga lokal. Nah, menurut Bapak seberapa besar sih faktor sosial politik itu di pembangunan bisnis di Indonesia, dan harusnya di sisi kita ya yang bukan pemerintah tapi cuma bekerja biasa tuh apa sih yang bisa dilakukan? Itu aja, Ya. makasih. Ya, saya mendengar salah satu alasan, tapi nggak tahu ya, bukan sebuah ini hanya di forum ini aja. Saya membaca kenapa Ray Dalio mundur dari Danantara. Salah satunya adalah isu meritokrasi.
gitu. Sehingga di Indonesia saat ini perlu untuk artinya memberi kesempatan of course kepada generasi yang akan datang. Karena generasi yang akan datang ini adalah generasi yang akan memimpin di masa yang akan datang saat ini dan ke depan. Nah, saat ini sosial politik yang tadi Pak Niki sampaikan ini sangat dipengaruhi ya oleh meritokrasi tadi gitu. Sehingga kepentingan politik itu bisa kepentingan umum kepentingan politik dan golongan dan pribadi itu ada di dalam kepentingan umum. Ya, jadi kondisi yang saat ini tuh artinya gini, bagaimana sebenarnya pemerintah itu saat ini harus memiliki tadi kebijakan-kebijakan yang bisa menjawab permasalahan inti di dalam negara ini. Ya, contoh tadi, kenapa sampai harus berinvestasi di luar negeri gitu? Kenapa nggak di Indonesia? Toh ada premanisme di sini. Nah, kenapa premanisme itu bisa terjadi? Kenapa negara tidak bisa menindak itu? Ya, kita lihat contoh sebuah pabrik tekstil yang terbesar yang akan dibangun di Subang, itu 256 miliar. Dan di sana ada preman juga yang menghambat. BYD mau membangun sekian ribu hektar pun dihambat. Nah, hal-hal seperti ini negara tidak menindak, ya, tadi kondisi yang sangat tidak produktif dan sangat kontra investasi. Mana mungkin di dalam kondisi seperti ini kita memiliki kemampuan daya saing global yang kuat. Di mana kita melihat contoh Vietnam di sana. Ya, Vietnam kita melihat saat ini sebagai negara salah satu rising in Asia gitu kan. Ya, itu adalah bagaimana sebuah pemerintahan yang bukan demokrasi tetapi mereka memiliki sebuah tatanan kemampuan untuk mengelola gitu. Dari mulai izin, kemudian dari mulai proses pembangunan sampai bagaimana mengelola sumber daya manusia, bahkan tindakan moneternya. Dia bisa mengelola kemampuan untuk memutuskan nilai currency-nya. Nah, hal ini apakah Indonesia seharusnya menjadi banyak orang-orang yang sangat baik dan pinter di Indonesia? Harusnya orang yang pinter dan baik itulah yang memimpin untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Ya, sehingga mereka bisa menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan. Ya, kita melihat begitu banyak isu di Indonesia yang sebenarnya isu tidak produktif, tetapi itu terus-menerus bergulir dan itu memenuhi seluruh sosial media, memenuhi seluruh percakapan yang tidak produktif, yang tidak melihat bahwa ada tantangan, ancaman di depan mata yang begitu besar. Ya, sehingga kita begitu sibuk dengan sesuatu yang tidak memberikan kemampuan meningkatkan daya saing, baik internal maupun ke eksternal. Gitu, Pak Niki. Jadi kuncinya adalah tadi bagaimana benar-benar kita harus memiliki sistem yang reliable, ya, bukan berdasarkan meritokrasi, nepotisme, dan harus bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sifatnya improduktif yang mengurangi daya saing kita. Saya pikir itu ya, Pak Niki. Terima kasih, Pak Franky. Pak Niki, terima kasih pertanyaannya. Selamat Pak malam, Pak Sulistyo. Franky. Malam Pak Sulis. Iya, menarik sekali ini, sangat menarik. Ya, terima kasih. Saya jadi ingat bahwa tadi Pak Franky menyebutkan bahwa kalau kita mau menjadi negara yang hebat, salah satunya adalah inovasi ya. Ketika saya cermati daya saing negara kita di bidang inovasi itu kalau tidak salah peringkat ke-66, sekitar 66 dari 130 negara yang disurvei. Ya, dan ini dari tahun ke tahun itu ya naik turun saja, naik turunnya ya sedikit-sedikit ya, tapi berkisar segitu gitu lah. Ini yang mungkin juga membuat kita miris gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mendapatkan satu istilah baru. Kalau dulu kita punya istilah dui fungsi ABRI gitu ya. Ya. Nah, sekarang ini juga ada dui fungsi penguasa. Penguasa sekaligus pengusaha dan sebaliknya, pengusaha yang jadi penguasa gitu. Jadi ada kosakata baru kalau menurut saya, penguasaha gitu ya. Karena penguasa yang sekaligus jadi pengusaha. Dan itulah yang mungkin yang disebutkan tadi Ray Dalio tadi itu mundur dari kesanggupannya untuk membantu Indonesia itu karena memang jauh dari meritokrasi gitu. Nah, ya
saya agak pesimis juga ya. Ini gimana ya ini kondisi Indonesia ini kalau mau maju. Itu saja ini apa namanya curhat saya lah Pak Iya. Franky. Terima Iya. kasih. Ya, curhat Pak Sulis itu adalah curhat begitu banyak orang. Ya, sehingga di mana saya kalau ngobrol dengan community, artinya ya mari kita berpikir tetap ada sebuah semangat positif karena kita mencintai negara Indonesia ini, kita mau berjuang memberikan kontribusi sekecil apapun yang kita bisa berikan untuk menghadapi situasi kondisi yang sebenarnya tadi ya sangat bermasalah, Pak, antara penguasa dan pengusaha. Seperti Pak Suli sampaikan. Sehingga orang berbicara bahwa sekarang Indonesia emas 2045 itu menjadi Indonesia cemas 2045. Ini sesuatu pandangan yang sifatnya pesimis terhadap Indonesia. Tapi kita melihat bahwa ada pandangan sebenarnya melihat tadi ya proses kebangkitan dan kemudian melihat adanya sebuah the new world order. Indonesia punya peluang yang sangat besar, yaitu demografi Indonesia yang disebut dengan yang namanya hal yang bonus demografi di Indonesia itu memang penting, yaitu satu angkatan kerja, tapi kedua adalah angkatan kerja yang memiliki sebuah tadi pendidikan yang cukup, gitu kan, pendidikan yang baik gitu, di mana memiliki moral, culture yang baik gitu. Nah, ini akan menjadi bonus demografi untuk Indonesia, di mana negara-negara seperti Jepang, Korea gitu kan, Singapura, ini negara-negara maju yang sekarang ini bermasalah karena masalah demografi. Harusnya Indonesia dengan sekian ratus juta, 250 juta, 260 juta ini memiliki kemampuan. Karena sekarang bagaimana China bisa bertumbuh berkembang, bagaimana India menjadi bertumbuh berkembang. Ya, karena mereka bisa juga membangun SDM-nya tadi. Jadi kunci kalau menurut saya adalah semua dari pemimpin dan kemudian tadi ya sampai kepada seluruh rakyat Indonesia memang harus memikirkan sesuatu untuk long term ya, untuk jangka panjang. Jangan short term decision, short term action yang mengorbankan long term goal gitu. Nah, ini hal yang saya pikir hal yang menjadi bahan pembicaraan dan pemikiran. Ya, saya berdoa dan berusaha kita di dalam kontribusi kita ataupun untuk para pemimpin kita, untuk para pebisnis di Indonesia ini masyarakat bisa bersatu. Ya, kalau tanpa persatuan terpecah belah dan tidak ada sebuah kebenaran yang ditentukan, menjadi semuanya ambigu, itu akan bermasalah. Ya, jadi kita melihat dari China kenapa dia bisa bangkit, karena dia bisa memberantas hal-hal yang tidak perlu terjadi. Gitu, Pak Sulis. Terima kasih Pak Sebagai Franky. tanggapan aja. Ya, makasih Tetap banyak. semangat, Pak Sulis. Tetap semangat ya. Tetap semangat, ya Pak Sulis. Karena masih banyak peluang Indonesia dengan sumber daya manusia, sumber daya alam yang begitu bagus, banyak gitu yang bisa dikelola dengan baik, gitu kan. Dan bagaimana kita juga memiliki sumber daya intelektual ya Pak, gitu, untuk melakukan inovasi. Harusnya sumber daya inilah yang dikelola dengan benar, gitu. Ya, sepakat Pak. Semangat Pak, Indonesia Ya. emas. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sulis. Pak Franky, mungkin ada dua pertanyaan di chat box Pak Franky dari Pak Tunjoyo. Pak Franky, silakan Pak Franky. Dua pertanyaan yang ada di chat box. Oh baik. Ya, izin bertanya, jika kita mengetahui adanya siklus naik turun kekuatan dunia di sejarah, mengapa negara-negara besar tetap terjebak dalam pola kejatuhan yang sama? Apakah itu karena takdir historis yang tak bisa dihindari atau kegagalan kolektif untuk belajar dari masa lalu? Lalu apakah mungkin menciptakan tatanan dunia yang anti-fragile, tidak hanya tahan terhadap perubahan siklus, tapi juga menjadi lebih kuat? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya Pak Putra. Gitu. Jadi sebenarnya kita harus belajar dari sejarah. Gitu. Bagaimana kita mengetahui rise and fall sebuah negara, rise and fall kegagalan seorang ataupun keberhasilan seseorang itu harusnya menjadi pelajaran buat kita. Ya, orang berkata bahwa kegagalan adalah hal sukses yang tertunda. Ya, tidak pernah ada kegagalan menjadi sukses yang tertunda kalau kita tidak belajar dari kegagalan itu. Gitu. Jadi seharusnya kita jangan terjebak di dalam pola kejatuhan yang sama.
Ya, karena disebut sebagai takdir historis, ya tentunya kita melihat ada God, sovereign God yang menentukan semuanya itu. Tapi Tuhan juga memberkati kita dengan hikmat bijaksana pemikiran untuk bisa belajar. Ya, oleh sebab itu kolektif tadi ya, kegagalan dan keberhasilan ini ditentukan tadi ada beberapa komponen yang saya melihat bahwa adalah seharusnya negara-negara ini yang bisa bertahan tuh dalam siklus ini tuh bisa berapa lama. Dari proses dari rise, growth, sampai kepada top sebelum mengalami decline, itu bisa bertahan berapa lama. Nah, kalau kita melihat di dalam sejarah tentunya begitu banyak permasalahan-permasalahan terjadi karena adanya keputusan-keputusan yang sudah tidak up to date di zamannya, ya sudah tidak valid gitu, tidak relevan, dan kita masih melakukan hal itu. Gitu. Jadi tadi adaptasi, fleksibilitas dan inovasi ini menjadi sesuatu yang sangat penting ya, di mana sebuah negara ataupun sebuah perusahaan yang terlalu bangga dengan keberhasilan dia akan terjebak di dalam kegagalan karena keberhasilan dia. Gitu. Oleh sebab itu kita harus berani men-challenge gitu kan keberhasilan kita untuk bisa lebih adaptif lagi terhadap perubahan sehingga lebih inovatif lagi untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Jadi artinya kalau dalam siklus ya perusahaan ketika kita mengalami introduction, growth dan mulai mature menuju decline, kita harus membangun yang namanya the second curve. Nah, ketika membangun the second curve, itu bukan pada saat decline, itu akan bermasalah sekali ketika membangun second curve company life cycle itu di dalam menurun. Justru sebelum menurun, pada saat growth, lakukanlah second curve itu. Bangun kembali gitu infrastruktur yang tepat, bangun kembali komponen-komponen, elemen-elemen untuk keberhasilan di masa yang akan datang, berusaha untuk membangun the second curve dan growth untuk kedua kalinya, dan bangun kembali rise dan kemudian menuju top kembali. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi banyak kenapa orang menjadi gagal karena kesombongannya dia. Kesombongan mendahului kejatuhan. Dan sebenarnya perusahaan pun bisa mengalami kegagalan karena tidak melakukan the second curve, dan negara pun sama seperti itu. Cukup menjawab Pak Putra? Ya, saya coba sampaikan juga Pak Sunjoyo. Terima kasih, saya juga senang Pak Sunjoyo memberikan masukan. Indonesia sangat lemah dalam talented people dan leadership. Saya dan tim Kalpataru berupaya dengan sangat keras untuk membangun kapasitas pribadi, tim, dan organisasi komunitas. Bisakah Bapak berinspirasi yang harus kita lakukan secara pribadi dan komunitas untuk support NKRI ini untuk punya kapasitas daya saing dalam kancah dunia? Nah, saya pikir kembali ya Pak Sunjoyo, kita sama-sama ada di dalam dunia pendidikan dan kita itu harus mengalami yang namanya sebuah tadi di Kalpataru, dan kita melihat bahwa begitu banyak hal yang sebenarnya kita perlu concern. Tadi ya sumber daya manusia, sumber daya alam, dan kemudian tadi ya sumber daya secara intelektual gitu. Harusnya di dalam kondisi gini kita harus bersatu gitu. Bagaimana setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan, dan bagaimana setiap orang yang memiliki kelebihan dia bisa fokus kepada strength-nya dan membangun di dalam kondisi yang tuntutan dan kemampuan dia di dalam kondisi strength-nya. Dan ketika orang mengalami kelemahan, dia juga harus mau membuka diri untuk menerima kelebihan orang lain. Ya, artinya kita harus memberikan diri kita itu fokus on our strength, dan kemudian kita harus bisa meningkatkan ya kelemahan kita dengan menerima pertolongan ataupun kontribusi dari pihak lain. Artinya ini teamwork ya. Jadi tadi contoh dari pribadi individual ke komunitas, dan ini kalau terus-menerus bisa dikembangkan menjadi semua entitas-entitas kecil tetapi bisa bersatu untuk membangun sesuatu yang lebih baik, ini akan menjadi baik. Artinya kita harus memiliki orang yang tepat pada tempat yang tepat, itu harus. Ya jangan sampai ada orang-orang yang tidak berkompeten gitu ditempatkan untuk mengambil keputusan-keputusan karena kepentingan politik dan karena untuk balas jasa seperti itu. Yang menjadi pertanyaan sekarang saat ini adalah begitu banyak komisaris di BUMN. Ya sekarang ini tuh berasal dari para politikus ya, dan begitu juga banyak dari para
supporter yang saat ini wamen yang dipertanyakan. Ya saya tidak berani berkomentar untuk hal ini karena kita jangan judging by the book ataupun hanya berdasarkan masa lalu, tetapi lihatlah ke masa depan. Artinya harus kepada fokus orang yang memang mampu di bidang itu, berikan kesempatan untuk di sana. Jangan orang yang tidak mampu kemudian diberi posisi dan akibatnya akan mengambil keputusan yang tidak tepat. Ya, begitu Pak Sunjoyo. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, menurut Pak Andri ini bagaimana proyeksi pertumbuhan ekonomi global dalam 5-10 tahun ke depan? Dan faktor apa saja suku bunga global, inflasi, konflik ini, inovasi yang paling berpotensi mempengaruhi laju pertumbuhan tersebut. Nah, sampai hari ini pertumbuhan GDP pertumbuhan ekonomi itu diperkirakan hanya 3,3%, kalau salah 3,6%. Artinya ini adalah pertumbuhan yang mengalami slowdown. Ya, dunia sedang mengalami namanya shrinkage gitu kan. Penyusutan ekonomi, slowdown ekonomi saat ini karena ketika setelah COVID kita belum recover, kita sudah mengalami lagi kondisi geopolitik yang sangat bermasalah. Kemudian setelah kita mengalami geopolitik yang bermasalah, itu mempengaruhi seluruh aspek ekonomi di dunia juga. Nah, oleh sebab itu, bagaimana untuk bisa tetap bisa bertumbuh di dalam daya saing hotel di tahun ini kan, untuk pertumbuhan setelah ini, saya berpikir adalah yang paling penting seperti apa yang kita pernah diskusikan, semua baik itu negara maupun perusahaan maupun individual adalah agile. Ya, kemampuan untuk melakukan sesuatu agile itu adalah sesuatu yang bisa menyesuaikan, beradaptasi, tetap kuat di dalam kondisi yang berbeda gitu, dan dia menyesuaikan dengan kondisi itu dan dia bisa menerima semua tantangan itu dengan bagaimana mengantisipasinya. Nah, inovasi itu harus dilakukan. Jadi agile itu adalah terdiri dari adaptasi, kemudian adanya inovasi. Ya, inovasi inilah yang seharusnya dilakukan dan untuk meningkatkan daya saing hotel, tentunya empowerment ini sangat penting. Ya, bagaimana pengelolaan sumber daya manusia yang tepat dan memberikan SDM yang tepat untuk supaya bisa melakukan pertumbuhan yang lebih baik. Gitu, Pak. Saya pikir gitu ya, Pak Andri. Jadi bagaimana pertumbuhan hotel, tentunya pariwisata dan kebutuhan hotel ini masih sangat dibutuhkan gitu. Jadi siapa yang bisa bersaing adalah kemampuan kita untuk bisa memberikan hal yang konsumen butuhkan, beradaptasi menggunakan teknologi yang tepat sehingga kita perlu melakukan digitalisasi. Iya. Oke, Pak. Oh, ada dari Panisar. Indonesia Emas 2045. Apakah bisa dikatakan kebangkitan Indonesia? Bagaimana peran serta masyarakat dapat membantunya? Tahun 2045 ini 100 tahun buat Indonesia. Ya, kalau kita melihat sebenarnya bayangkan China itu 1949 gitu. Ya, di mana setelah beralih 1949 kemudian mengalami masa kemunduran saat dipimpin oleh Mao Zedong. Ya, di mana dari sana kemudian bangkitlah pemimpin baru tahun 97, itu Deng Xiaoping baru mengeluarkan sebuah istilah yang tentunya buat dunia itu menjadi sesuatu yang aneh. Dia bilang bukan tikus putih atau tikus hitam, tetapi bukan kucing hitam, bukan kucing putih, tetapi kucing yang bisa menangkap tikus itu kucing yang baik. Nah, artinya bagaimana dengan kepemimpinan yang tepat, keputusan yang visioner yang tepat, kemudian itu bisa mengambil sebuah pengembangan. Artinya the resist itu dia bilang is glory. Artinya kenapa China yang komunis itu bisa membangun 97 sampai bisa sekarang pertumbuhan yang sangat dahsyat? Karena keputusan-keputusannya sangat untuk strategik dan long term, itu akan bisa menentukan pengembangannya. Indonesia tentunya sama. Ya, kita sebagai masyarakat harusnya di mana kita ditempatkan memberikan kontribusi yang positif. Jadi kebayang kalau semua perusahaan kita ada di dalam perusahaan kita menjadi positif karena tadi agile, perusahaan demi perusahaan bertumbuh berkembang, maka agregat ekonomi agregat kita akan bertumbuh berkembang.
Ya, permasalahan sekarang kalau perusahaan-perusahaan tidak bisa bersaing, itu akan mengurangi daya saing ya. Oleh sebab itu competitive advantage ini sangat penting. Ya, jangan sampai Indonesia emas ini dicapai bukan sebuah karena 100 tahun. Ya, tidak ada no pain no gain gitu. Apa yang harus dibereskan Indonesia? Apa permasalahan sekarang? Ya, sumber daya misalnya yang paling ke depan yang paling penting 2045 itu adalah ketahanan pangan. Ya, kenapa ketahanan pangan ini sangat penting? That's why paling penting Indonesia adalah mempertahankan agrobisnis, perikanan, dan sebagainya. Karena ini sangat menentukan manusia untuk bisa bertumbuh, berkembang. Adalah basic need. Nah, tetapi adaptasi terhadap teknologi untuk memanfaatkan teknologi itu bisa menentukan produktivitas yang lebih baik tadi. Gitu ya. Tetapi tentunya tadi harus memiliki pemimpin dan seluruh kita berkontribusi integritas. Ya, memiliki integritas yang baik, culture yang bagus, values yang bisa dibangun untuk Indonesia, ya kita punya kemampuan untuk membangun hal itu sebenarnya. Ya mulai dari diri kita jaga integriti dan kemudian bangun perusahaan kita untuk terus bisa bertumbuh, bersaing dan memiliki inovasi dan kita bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih baik lagi dan bisa membangun negara ini. Yaitu di posisi kita gitu. Tetapi tentunya kita semua perlu bersatu, ya, perlu gotong royong, perlu menjadi bersama-sama lah. Kita tidak mungkin seorang pemimpin itu bisa berhasil tanpa sebuah supporting ya negara yang tepat. Jadi Indonesia butuh SDM yang baik, supporting system yang tepat juga.